Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang bisa jumpa dengan Anda kembali pada hari ini. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan ada dalam hidup kita senantiasa. Haleluya. Nah, pada hari ini secara khusus kembali kita akan belajar satu figur firman Allah yang saya percaya bisa menjadi hal yang kita bisa ikuti, bisa pelajari dalam kehidupannya, karakternya, sifatnya, dan nilai-nilai ilahi yang ada di dalam kehidupannya. Nah, pada hari ini secara khusus ya kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim. Ya, kita akan belajar soal seorang yang bernama Deborah. Kalau dua minggu lalu kita belajar tentang Ruth. Saat ini kita akan belajar kembali seorang figur wanita yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, di zaman yang lampau, di perjanjian lama, itu sebenarnya wanita itu kurang banyak terekspos, kurang banyak tidak seperti zaman sekarang di mana banyak wanita yang bekerja menjadi wanita karir dan ada orang-orang wanita-wanita yang cukup dikenal dan berhasil. Tetapi di zaman yang lampau hanya sedikit wanita yang istilahnya diekspos, ya istilahnya dikenal oleh masyarakat banyak, karena zaman dahulu wanita itu biasanya masih dianggap oleh sebagian besar orang sebagai warga kelas 2. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah kita bisa memakai baik pria maupun wanita. Ya, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. Di situ firman Tuhan berkata, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Sekali lagi saya ulangi, 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Nah saudara, poin pertama yang kita bisa pelajari dari dalam kehidupan Deborah, ya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, adalah Tuhan bisa memakai siapa saja. Dia bisa memakai hidupmu dan dia bisa juga memakai hidup saya. Dan Tuhan itu memakai hidup siapa saja sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pengkhotbah, untuk menjadi gembala-gembala, untuk menjadi orang-orang yang melayani di dalam hal rohani, ya maksudnya dalam pengertian gereja, ya dalam pelayanan. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu tetap bisa memakai siapa saja, walaupun itu bukan orang-orang yang melayani di bidang rohani. Tuhan bisa memakai Anda pengusaha, Tuhan bisa memakai Anda para pekerja-pekerja profesional. Bahkan buat Anda yang masih sekolah, yang masih belajar, Tuhan juga bisa pakai Anda dimanapun Anda berada. Nah, itulah Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Anda bisa pria atau wanita, Anda bisa tua atau muda, tetapi bila kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan bisa memakai kita. Nah, dari apa yang kita belajari bahwa Tuhan bisa memakai kita, tentu sangatlah penting. Sekali lagi saya mau garis bawahi, sangatlah penting kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikuti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, sekali lagi sangatlah penting untuk kita mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya katakan tadi bahwa ada orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam bidang-bidang yang istilahnya rohani, di dalam dunia pelayanan. Tetapi sesungguhnya ada orang-orang juga yang dipakai oleh Tuhan itu bukan hanya di bidang rohani atau pelayanan, tetapi di dunia sekuler. Nah, saya percaya bahwa
waktu Tuhan menciptakan Anda dan saya, Dia sudah merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita agar kita bisa dipakai oleh Dia dalam bidang yang Dia inginkan untuk kita kerjakan. Ingat, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anggota tubuh Kristus, ya. Sekali lagi saya ulangi, kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, sebagai anggota tubuh Kristus, Anda harus mengetahui bahwa ada orang yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi bagian tubuh tertentu, ada yang jadi muka dan lain hal sebagainya. Nah, semuanya punya fungsi yang masing-masing berbeda. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa penting untuk kita mengetahui panggilan hidup kita. Nah, bila Anda memang dipakai oleh Tuhan untuk berada di dalam dunia pelayanan, saya mau mendorong untuk Anda melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda sebaik mungkin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tapi terus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin Anda dipakai oleh Tuhan untuk pergi untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk pergi menginjili orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Teruslah setia dengan panggilan Anda tersebut, karena saya yakin ada masanya di mana satu saat Anda akan menuai. Mungkin saat ini Anda masih dalam masa Anda menabur, tetapi nanti ada masa di mana Anda pasti akan mengalami tuaian tersebut. Haleluya. Nah, mungkin ada yang pelayanan rohaninya bukan dalam hal seperti itu, tapi dalam hal yang lain. Saya percaya bahwa sebagai tubuh Kristus masing-masing punya peranan, dan bila Anda dipercayakan akan hal yang lain, tetaplah terus untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Nah, saudara, bukan cuma orang-orang yang melayani saja yang dipakai Tuhan seperti saya katakan tadi, tapi Anda yang bergerak di bidang sekuler, Anda yang punya usaha, Anda yang bekerja sebagai seorang profesional, ya, Anda juga tetap harus terus berupaya untuk melakukan yang terbaik di dalam usahamu dan pekerjaanmu. Karena saya meyakini bahwa ya, lewat usahamu lah ya terang Kristus akan bersinar. Ya. Bila Anda seorang pengusaha, masih banyak pengusaha-pengusaha di sekitar Anda yang masih belum percaya Tuhan. Mereka perlu akan tuntunan Tuhan, atau mungkin ada pengusaha-pengusaha yang di dalam hidup mereka ya belum sungguh-sungguh kepada Tuhan dan belum mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, Anda sebagai seorang pengusaha yang takut akan Tuhan, tentu Anda bisa menuntun mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan. Demikian juga Anda yang bekerja dalam dunia profesional. Ya, Anda bisa bekerja di kantor, Anda bisa menjadi seorang pengacara, Anda bisa menjadi seorang yang bekerja pada dunia pemerintahan, Anda bisa menjadi seorang polisi atau tentara. Saya meyakini bahwa di sekitar Anda orang-orang tersebut ditaruh oleh Tuhan untuk berada di sekitar Anda supaya mereka bisa memahami akan nilai-nilai firman Tuhan. Dan pada saat Anda mempraktikkan nilai-nilai firman Tuhan, maka mereka akan melihat cahaya Kristus dalam hidup Anda. Dan bukan hanya itu aja, saudara, ya. Saya meyakini bahwa pada saat kita mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya, maka kehidupan kita akan semakin diberkati. Bukan cuma secara rohani, tapi saya yakin juga secara jasmani. Dan saya percaya keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, ya Tuhan mau agar kita mengelolanya untuk menjadi lebih berkembang lagi, menjadi lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya lebih banyak yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Supaya lebih banyak daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan, dengan banyak daerah yang belum mengenal Tuhan, dan dengan berkat yang kita terima, kita bisa jadi saluran berkat bagi daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan tersebut. Ya, sama seperti waktu COVID-19 baru saja terjadi, saudara. Ya, kita mengetahui bahwa gereja kita mengumpulkan dana dan kemudian kita mulai memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan saudara, itu adalah salah satu langkah di mana kita menjadi terang Tuhan. Haleluya. Nah, mungkin Anda ibu-ibu bertanya seperti ini, berkata seperti ini, tapi kita ibu-ibu ini apa fungsi kita kalau kita hanya sebagai ibu rumah tangga?
Saya percaya ibu-ibu Anda mempunyai peranan yang penting di dalam membesarkan anak-anak Anda. Ya, ibu rumah tangga juga adalah sebuah pekerjaan yang spesial di mata Tuhan, di mana saya meyakini Anda sebagai seorang ibu dapat membesarkan anak-anak yang satu saat kelak menjadi anak-anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam hidup mereka, ya. Kecuali kalau Anda menjadi ibu-ibu yang lebih suka TikTokan gitu ya, ya, atau lebih suka Facebookan ya, atau lebih suka Instagram ya, kurang perhatikan anak. Nah, mungkin Anda perlu mengubah cara hidup Anda ya. Nah, saya meyakini bahwa pada saat Anda mendidik anak-anak Anda untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, mendidik anak-anak Anda untuk hidup takut akan Tuhan, maka Anda sudah melakukan sesuatu yang merupakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan. Puji nama Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari lewat kehidupan Deborah. Nah, hal yang kedua yang kita bisa pelajari lewat kehidupan Deborah, ya, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Ya, kita bisa baca di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Ya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ketiga, di situ diceritakan bagaimana Raja Kanaan ini telah menyusahkan orang Israel selama kurang lebih 20 tahun. Sekali lagi saya ulangi, menyusahkan orang Israel kurang lebih 20 tahun. Nah, saudara, ya, tentu kalau kita disusahkan selama 1 tahun itu sudah terasa. Disusahkan 2 tahun lebih terasa. Disusahkan 5 tahun sangat terasa. Dan disusahkan 20 tahun sangat terasa. Ya, saudara. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah 20 tahun ini barulah Deborah, ya, menyuruh untuk memanggil Barak yang adalah seorang panglima perang. Nah, jadi sebenarnya saudara ada banyak panglima-panglima perang yang lain, tetapi secara khusus di sini Tuhan panggil Barak. Pada saat itu Israel belum menjadi sebuah kerajaan yang terstruktur. Jadi masing-masing daerah itu ada seperti panglima-panglimanya yang dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat masing-masing. Nah, secara khusus Deborah suruh panggil itu Barak, panglima tersebut. Dan ini sekali lagi saya ulangi terjadi setelah 20 tahun. Nah, saudara, yang saya mau tekankan adalah seperti ini kepada setiap daripada kita, ya. Deborah melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah Tuhan. Sekali lagi, Deborah melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah Tuhan. Jadi saudara, saya meyakini bahwa Deborah sebagai seorang nabi, ya, sebagai seorang yang bisa mendengar suara Tuhan, ya, saya meyakini bahwa sudah ada orang-orang yang datang sama dia dan bicara sama Deborah dan mengatakan, kami ini udah mengalami kesulitan, mengalami kesusahan karena Raja Kanaan yang terus-menerus menyusahkan kita ini. Dan saya meyakini bahwa mereka sudah bertahun-tahun berdoa dan datang, ngomong, bicara tentang hal ini. Nah, saudara, ya, hal kedua yang kita bisa pelajari dari dalam lewat hidup Deborah ini adalah seperti ini, bahwa kita harus belajar melakukan sesuatu berdasarkan perintah Tuhan.
berdasarkan suara Tuhan. Sudah seringkali saya mendorong kita semua jemaat Tuhan, mari belajar untuk mendengar suara Tuhan. Mari belajar untuk melangkah berdasarkan keinginan Tuhan. Sebagai manusia yang hidup di dalam tubuh daging ini, memang untuk belajar mendengar suara Tuhan bukanlah sesuatu yang langsung terjadi secara otomatis. Memang memerlukan waktu, tapi saya mempercayai bahwa sesungguhnya bahwa setiap daripada kita mampu untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, seperti saya katakan tadi, setelah 20 tahun baru Deborah bilang, panggil itu Barak dan kita akan pergi berperang mengalahkan akan bangsa Kanaan ini karena Tuhan telah menyerahkannya kepada kita. Nah saudara, jadi kita bisa melihat bahwa Deborah melakukannya setelah dia dengar. Walaupun mungkin sudah bertahun-tahun bangsa Israel datang sama Deborah, dan mereka bukan cuma datang sama Deborah, mungkin mereka juga berdoa di rumah masing-masing untuk mereka bisa terluput daripada tekanan Raja Kanaan ini. Nah mungkin Anda berkata seperti ini, tapi gimana caranya kita untuk bisa mendengar suara Tuhan? Saudara, apa yang saya mau sharing ini bukanlah langkah demi langkah untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan kalau Anda sudah melakukan ini, ya Anda pasti bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, saya mempercayai bahwa apa yang saya akan sampaikan ini adalah sesuatu yang bukan langkah demi langkah, tetapi mari kita lakukan semuanya dengan konsisten. Dan saya mau katakan bahwa ya mungkin bisa jadi apa yang saya sharing ini nggak langsung semuanya, maksudnya nggak bisa Anda langsung dengar suara Tuhan, tapi mungkin masih perlu waktu yang cukup panjang untuk kita bisa belajar. Mungkin ada di antara Anda yang setelah Anda praktekkan, dalam waktu singkat Anda bisa mulai mendengar suara Tuhan. Tetapi mungkin ada di antara Anda yang perlu waktu yang mungkin sekitar tahunan untuk mendengar suara Tuhan. Nah, tapi saudara, saya mempercayai bahwa ya suara Tuhan yang saya bicarakan ini ya, saya bicara tentang suara Tuhan lewat hati nurani kita, telinga rohani kita. Saya percaya ya bahwa bukan cuma Tuhan bicara lewat hati nurani dan telinga, tapi Tuhan juga bicara lewat firman-Nya. Ada amin semuanya? Ya, Tuhan bicara lewat firman-Nya. Nah, suara hati yang tadi saya sampaikan adalah di mana Tuhan bicara lewat hati nurani kita dan telinga rohani kita. Tapi kembali lagi itu adalah hal yang paling di ujung yang saya rindu untuk kita jemaat bisa capai dalam hidup kita. Tetapi sebelum kita sampai yang di sana, paling tidak kita bisa mulai mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Allah ini. Karena saya meyakini bahwa Tuhan pasti bisa bicara lewat kebenaran firman Allah tiap hari di dalam kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana caranya seperti yang saya katakan tadi, mendengar suara Tuhan lewat hati nurani kita, lewat telinga rohani kita. Nah saudara, ya saya percaya Tuhan kita tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kalau dulu dia bicara, sekarang dia bicara, dan kedepannya dia pasti bicara. Ya saya ngomong ini karena saya mengalami dalam hidup saya, di mana saya mengalami di mana Tuhan bicara dan apa yang dia sampaikan kadang-kadang gak masuk di akal. Tapi saudara, justru setelah Tuhan bicara dan saya melangkah dan saya melihat bagaimana memang Tuhan mengarahkan kita kepada hal tersebut. Nah, kembali kepada bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar mendengar suara Tuhan lewat telinga rohani kita dan hati nurani kita, ya biasakan terlebih dahulu untuk Anda membaca firman Tuhan, karena ini adalah suara Tuhan juga, ya. Dan ini adalah suara kebenaran tersebut yang dimana kita harus membacanya. Saudara, kalau hal yang sederhana firman Tuhan yang sudah tertulis ini Anda bisa baca tapi Anda nggak lakukan, ya jangan harapkan untuk Anda mendengar suara Tuhan langsung secara nurani dan pakai telinga rohani Anda. Apa yang kelihatan aja Anda nggak bisa praktekkan, ya gimana Anda bisa mendengar suara Tuhan yang lain? Karena Tuhan menginginkan, ya dia sudah memerintahkan, renungkanlah firman ini siang dan malam. Jadi kalau kita merenungkannya, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan akan suara kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita tersebut.
Ya, ada orang-orang yang pengen untuk dengar suara Tuhan, tapi yang terjadi mereka tidak membaca firman Tuhan. Nah, saudara, saya mau katakan yang paling dasar adalah baca firman Tuhan, karena ini adalah firman suara Tuhan yang kita bisa dengar dan renungkan setiap hari. Yang kedua, saudara, saya mendorong setiap daripada kita belajar untuk menyembah Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, pada saat Anda berdoa, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu, ya di sana ya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, saya percaya bahwa ya salah satu unsur doa adalah menyembah Tuhan. Saya mendorong kita untuk mari kita tinggikan nama Tuhan, sembah Dia, ya muliakan Dia. Nah, saudara, saya percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan, ya. Dan saudara, kalau Anda bisa memuji Tuhan di dalam pertemuan gedung gereja, biasakan terlebih dahulu Anda memuji dan menyembah Tuhan pada saat Anda sendiri. Ya. Saudara, saya percaya bahwa walaupun kita tidak bisa melihat dengan kacamata jasmani kita, tetapi secara seperti apa yang firman Tuhan katakan, pada saat kita sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan. Nah, saya percaya waktu kita menyembah Tuhan akan ada ide-ide, ada kreativitas, ada hal-hal yang dimana Tuhan membawa kita kepada kesadaran tentang siapa diri kita, identitas kita di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu juga Tuhan akan ngomong, bicara sama kita semua. Nah, saudara, ya, saya mempercayai bahwa pujian penyembahan itu ada mempunyai suatu kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Ya, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, saudara, putar lagu-lagu rohani yang membangun hidupmu, yang membangun dirimu, baik Anda di mobil maupun Anda di rumah. Putar supaya apa? Supaya hal-hal yang positif yang kita dengar masuk di dalam telinga kita. Saudara, saat ini kita hidup di suatu masa di mana banyak hal-hal yang negatif yang ditawarkan kepada diri kita. Nah, saudara, bukan cuma ditawarkan tapi kita dengar. Dan yang bahaya juga adalah seperti ini. Kadang-kadang hal yang negatif bisa kelihatan seperti positif. Maksud saya seperti ini, saudara, ya. Ya, kita sebagai orang percaya tentu mau berhasil. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau semua hidup kita berhasil. Tetapi saudara, konsep keberhasilan daripada dunia itu berbeda dengan konsep keberhasilan daripada Tuhan. Buat dunia keberhasilan adalah kalau kamu kaya raya, kamu punya rumah besar, kamu punya ini dan kamu punya itu. Dan itu adalah konsep keberhasilan daripada dunia. Padahal sesungguhnya konsep keberhasilan daripada Tuhan adalah apabila kamu mencapai panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan saudara, kemudian yang terjadi pada saat kita baca firman, kita membaca bahwa orang Kristen itu diberkati, orang Kristen itu harus mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian lewat media sosial, lewat apa yang kita tonton, lewat apa yang kita dengar, ya, kita melihat kekayaan demi kekayaan, keberhasilan demi keberhasilan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan kita merasa bahwa itulah keberhasilan sesungguhnya. Nah, saudara, ini yang tadi saya katakan, ya, kelihatannya positif tetapi sebenarnya negatif. Dan yang terjadi adalah orang Kristen bukannya mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka, tetapi sebaliknya mereka mengejar akan keberhasilan dan kekayaan, popularitas yang berdasarkan standar dunia tersebut. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Oleh sebab itu penting untuk kita terus, daripada mendapatkan masukan daripada media sosial, TV, atau hal apapun yang justru menghancurkan mental kita, isi hidup kita dengan hal-hal yang rohani, ya. Nah, yang berikutnya, saudara, ya, untuk dengar suara Tuhan, dengarlah khotbah-khotbah yang membangun hidupmu, khotbah-khotbah yang mengajarkan Anda untuk takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, memang harus diakui, lebih senang untuk telinga jasmani kita ini lebih suka untuk dengar gosip-gosip, lebih suka untuk dengar berita-berita terbaru, ya. Yang pria suka dengar berita politik, apa yang terjadi dalam bangsa dan negara, ya. Dan kalau yang wanita lebih suka untuk dengar artis terbaru, makanannya apa, dia hari ini beli baju apa, beli tas apa, ya. Nah, saudara, ya,
Bukan nggak boleh untuk dapatkan informasi tersebut, tetapi kegunaannya apa untuk hidupmu. Nah, oleh sebab itu perlu untuk kita mendengar akan khotbah-khotbah ya, atau berita-berita yang justru memancing Anda untuk bagaimana saya bisa lebih baik untuk Tuhan. Dan berikutnya saudara ya, dengar pemimpin-pemimpin rohanimu. Saya percaya orang tua diberikan kepada Anda untuk bisa membimbing anak-anak untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, nah demikian juga pemimpin-pemimpin rohani ada untuk membimbing hidup kita orang percaya untuk kita bisa lebih maksimal di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kemudian saya meyakini pada saat kita melakukan itu secara konsisten ya, kita coba mulai buka telinga rohani kita, hati kita, izinkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Saudara, seperti saya katakan tadi, mungkin ada yang bisa dengar suara Tuhan dalam waktu yang singkat, tapi mungkin ada yang perlu waktu yang lama. Tapi saudara, intinya adalah seperti ini, punya kehausan untuk bisa dengar Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara, karena Deborah mendengar Tuhan, maka pada saat mereka bergerak, mereka memenangkan akan pertempuran yang dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, saya meyakini sebagai manusia biasa, ya tentu saja Deborah dan orang Israel sudah gak tahan. Ya, kita semua di tempat ini, corona yang sudah berbulan-bulan membuat kita gak tahan tinggal di rumah. 3-4 bulan pertama ya kita masih bisa bertahan, tapi kemudian masuk bulan kelima kaki sudah mulai gatal ya, tangan mulai gatal ya, mata mulai gatal, mau lihat sana sini, mau mulai jalan, dan akhirnya pada saat mulai jalan akhirnya ya kita semua akhirnya keluar dari kandang kita, rumah kita masing-masing. Nah saudara, bayangkan ya, mereka selama 20 tahun harus bertahan seperti itu. Nah saudara, saya meyakini bahwa dalam hidup kita ya, untuk kita mencapai keberhasilan yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita, kadang-kala kita nggak tahu berapa lama kita akan mencapainya. Tapi yang satu hal yang saya yakini adalah kalau kita ikutin petunjuk Tuhan dalam hidup kita, kita akan mencapai keberhasilan tersebut. Haleluya. Nah kemudian kita lanjut, apalagi yang kita bisa pelajari dari Deborah. Kita akan baca ayat yang Haleluya. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Di situ firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan kau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Ayat 15, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Nah mungkin ini bukan tentang Deborah, tetapi ya ini bagian cerita daripada Deborah. Tetapi yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu bertindak dengan iman setelah kita mendengar Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Ya sekali lagi saya mau katakan ya, Tuhan bisa bicara lewat telinga rohani, nurani, tapi Tuhan juga bisa bicara lewat firman Tuhan kepada kita ya. Nah saudara, kita harus belajar bertindak dengan iman di dalam kehidupan kita ya. Nah kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 ini, di sini diceritakan bagaimana waktu Deborah berkata kepada Barak, bersiap, ini waktunya Tuhan menyerahkan. Dan kemudian diceritakan kemudian Barak dengan tentaranya turun siap untuk berperang. Dan mungkin mereka sudah ya, orang-orang zaman dulu kalau perang maju ya, sambil mereka teriak, mereka siap berperang. Dan kemudian tentara lawan maju, dan waktu mereka maju kita baca Tuhan mengacaukan. Jadi di depan mata mereka sendiri mereka melihat, loh musuhnya kok malah kacau balau
Saya nggak tahu kacau balaunya apa, apakah mereka saling membunuh atau mungkin mereka mengalami kendala-kendala dalam berperang. Tetapi intinya pada saat mereka berperang, mereka dengan mudahnya, sekali lagi dengan mudahnya mengalahkan tentara musuh mereka yang di atas kertas jauh lebih kuat daripada mereka. Ya, jadi saudara, saya meyakini bahwa pada saat kita udah dengar Tuhan, ya kita melangkah dengan iman kita di hadapan Tuhan. Kita harus meyakini bahwa ya ini yang Tuhan mau, dan di sini saya mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dalam hidup saya. Nah, mungkin ada di antara Anda ya di dalam kehidupan Anda yang dalam pengertian Anda bekerja dan kemudian Anda Tuhan bicara sama Anda secara khusus untuk Anda bisa membantu akan keluargamu atau membantu ya istilahnya pekerjaan Tuhan, dan mungkin secara jasmani Anda berkata, aduh saya aja sulit, ya bukan sulit-sulit gimana, tapi maksudnya ya saya aja istilahnya pas dengan apa yang saya terima, mustahil untuk saya bisa lebih lagi. Nah saudara, kalau benar datangnya dari Tuhan, saya meyakini melangkah saja, percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Ya, kita membeli tempat ini, ruko ini, secara hitung-hitungan keuangan gereja mustahil, tapi kita melangkah, kita percaya karena kita meyakini Tuhanlah yang mempunyai akan berkat-berkatnya. Tuhanlah yang mempunyai akan seluruh isi dunia ini. Ya, jadi untuk Tuhan cukupkan, pasti Tuhan mampu untuk melakukannya lebih daripada apa yang kita pikirkan. Pelayanan-pelayanan yang ada di daerah-daerah, ya mungkin Anda mungkin pelayan-pelayan di sana alami kesulitan. Bagaimana saya bisa istilahnya membuat tempat ibadah lebih baik, bagaimana supaya masyarakat bisa lebih maju, bagaimana cara berpikir daripada masyarakat yang dilayani di daerah bisa mengalami perubahan. Saudara, secara pemikiran logika manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau melangkah dengan iman kita dan percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam hidupmu ada usaha yang kelihatannya, aduh Tuhan, lewat masa Covid ini kita udah nyerah, kita angkat tangan, cari Tuhan. Saya mau katakan, ambil waktu, puasa, sembah Tuhan, minta kehendak Tuhan. Pada saat Tuhan bicara, jalanin sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saya percaya saudara, bahwa Tuhan kita itu lebih besar daripada apa yang kita pikirkan saat ini bahkan sebelumnya. Dia mampu mengerjakan segala hal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman ini bukan hanya sekedar kita percaya Tuhan. Ya, tentu itu yang menjadi objek yang paling utama, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita dan pikiran kita. Tapi ingat bahwa Tuhan menjadikan kita mitra kerjanya. Dan pada saat kita jadi mitra kerja Tuhan, Tuhan akan mengajak kita bekerja sama untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan untuk melakukan perkara luar biasa yang Tuhan punyai, buat kita manusia perlu suatu lompatan iman tertentu. Dan saudara, ini yang kita bisa pelajari dari dalam kehidupan Deborah. Doa saya setiap daripada kita jadi orang-orang yang seperti ini, yang kita melangkah dengan iman kita, bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan yang nomor satu tadi yang kita bisa pelajari, Tuhan bisa pakai hidup Anda dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membangkitkan hidup kami, biar kami menjadi anak Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang Kau kehendaki.
Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, setiap daripada kami menjadi orang-orang yang taat dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.